Bapak Ibu Saudara, Halo. kita mengucap syukur bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama untuk berdoa. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik fokus. Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, ya, banyak hal yang kita kerjakan, tapi tentunya seperti apa kita menjalaninya itu sangat tergantung pada perhatian yang kita berikan atas pekerjaan itu, ya. Dan itu yang disebut dengan fokus, ya. Jadi fokus itu adalah bagaimana kita mengarahkan perhatian kita kepada sesuatu hal. Ya. Orang yang tidak fokus itu menunjukkan orang yang tidak tekun. Ya. Seperti kita sudah belajar bahwa ketekunan itu adalah segenap perhatiannya ditujukan pada apa yang dilakukannya. Ya. Jadi kita sering melihat, ya, banyak orang melakukan sesuatu, kenapa hasilnya tidak bagus, tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya kita kembali lagi, karena mungkin dia melakukannya tidak dengan sepenuh hati. Ya. Dia melakukan untuk membatalkan wajib, dia melakukan sekedar untuk menyenangkan orang, ya, bukan dari panggilan hatinya untuk menyaksikan pekerjaannya yang terbaik. Ya. Nah, apa akibatnya? Jadi orang yang tidak fokus tentu kita tidak akan pernah mengharapkan satu hasil yang maksimal. Ya. Jadi ya percuma saja kalau kita melakukan sesuatu, barangkali kita sudah mengorbankan kesempatan, mengorbankan uang kita, mengorbankan waktu, tapi hasilnya tidak maksimal karena perhatian kita terbagi-bagi, kita tidak fokus pada hal yang kita kerjakan itu. Kemudian yang kedua, kalau memang hal yang kita lakukan itu mengandung aspek risiko yang tinggi, ya kurang fokus itu bisa menyebabkan terjadinya kesalahan yang fatal. Ya. Banyak kecelakaan terjadi karena pada saat mengendarai itu perhatiannya terpecah. Ya. Dia tidak fokus terhadap apa yang dilakukan ketika sedang menyetir. Kemudian yang berikutnya ya salah tujuan. Ketika kita harus memilih sesuatu, menentukan keputusan, ya, tapi karena perhatian kita tidak penuh, ya, kita tidak berpikir dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan banyak hal dan kita mengambil keputusan secara serampangan, akibatnya salah tujuan. Nah, di Filipi 3 ayat 13, itu Paulus mengungkapkan, ya, arti fokus, ya sekalipun mungkin kata fokus itu belum ada pada zaman itu, tetapi diungkapkan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Jadi dia masih terus mengusahakan. Ya. Tetapi bagaimana dia mengusahakannya itu, disitu katakan, tetapi ini yang aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi segala hal atau segala aspek yang barangkali sudah dia lewati, yang bisa mengganggu konsentrasi dia, itu dia tinggalkan. Dan dia katakan, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi orang yang fokus itu meletakkan satu objek saja yang ada di depannya. Demikian juga ketika kita mengikut Kristus, itu objeknya adalah bagaimana saya melakukan kehendaknya. Ya, sekalipun banyak hal dalam hidup ini yang bisa memecah perhatian kita, yang bisa menggeser fokus kita, tetapi sungguh ketetapan kita adalah bagaimana melakukan kehendak Allah, menyelesaikan pekerjaannya. Nah,
hal yang dilakukan oleh si jahat itu sebenarnya tidak hanya mengubah atau mengalihkan fokus, tapi dengan cara mengaburkan fokus itu juga bisa menyebabkan kehidupan kita tidak sesuai dengan maksud dan rancangan Allah. Jadi pekerjaan si jahat itu tujuannya adalah mengalihkan dan mengaburkan fokus, mengalihkan fokus kita kepada Tuhan pada satu objek yang lain. Kemudian yang mengaburkan adalah kalau tujuan Tuhan sebenarnya ke suatu hal, kita dibawa ke lain hal yang barangkali kerangkanya masih sama, tetapi isinya berbeda atau sedikit berbeda. Nah, jadi contoh mengalihkan fokus yang dikerjakan oleh si jahat adalah bahwa kita seringkali dibawa pada fokus pada masalah kita. Ya. Masalah kelemahan-kelemahan kita. Seolah-olah kalau sudah menyangkut ini karakter saya yang seperti ini, itu hidup kita ya wis seperti itu saja. Kita sudah tidak lagi mengharapkan adanya pemulihan. Kita tidak lagi bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang hebat itu yang ingin membentuk kita ke arah kekuatannya, ya, kekuatan Tuhan. Atau fokusnya pada penyakitnya. Dari awal sampai akhir, sepanjang masa, dia hanya berurusan dengan keluhan-keluhan penyakitnya. Memang penyakit itu ya sangat mengganggu. Ya. Tetapi itu tentu kalau kita pikiran, perhatian hanya di situ, ya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apa yang dilakukan Paulus itu memberikan satu contoh bahwa di dalam dirinya ada banyak hal yang orang lain bisa dijadikan sebagai satu alasan untuk tidak melayani, ya, untuk dia tinggal di tempatnya, tetapi dia berkomitmen untuk tidak tinggal di tempat itu, ya, mengenai perkara sakit penyakit katanya. Jadi dia sudah berdoa 3 kali dan Tuhan menyatakan di dalam kelemahannya itu justru dia akan menyatakan kekuatannya. Itu bukan berarti sakitnya nggak ada, sakitnya tetap ada, tetapi fokusnya yang diubah, bahwa dia tidak lagi berkutat pada masalah penyakitnya, tetapi dia mulai memikirkan kehendak Tuhan. Atau orang berkutat pada masalah ekonominya. Orang seringkali tidak berbuat sesuatu karena dia merasa bahwa dia orang yang paling miskin di dunia, paling malang di dunia. Itu merupakan jebakan si iblis. Dan seringkali Allah bekerja karena kita harus mengalihkan fokus untuk melihat pekerjaan Tuhan, dan di sana baru Tuhan melakukan pemulihan. Kemudian yang berikutnya adalah fokus pada tujuan dirinya sendiri. Sejak kecil kita dididik pada satu cita-cita, ya. Dan dengan cita-cita itu orang memperjuangkan sedemikian rupa. Tetapi orang melupakan bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah milik Kristus, dan seringkali kita harus mengikuti alurnya, alur kemana Tuhan bawa hidup ini, dan dengan itu kita fokus pada panggilan Tuhan, fokus pada ambisinya, ya, mengejar kedudukan, kuasa, harga diri, dan lain sebagainya. Nah, orang yang seperti ini tentu dia akan terjebak pada sifat egoisme, ya. Dia hanya berkutat pada persoalan diri sendiri. Dia tidak bisa mengerjakan hal di luar dirinya, ya. Sehingga dia cenderung tidak bisa bersyukur, ya. Adanya kurang terus. Ya. Nah, pada sisi yang lain, dia juga tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Dia hanya berputar-putar, dia hanya jatuh bangun pada persoalan dirinya sendiri. Jadi, mari kita mengalihkan fokus kita untuk melihat rencana Tuhan, kebaikan Tuhan, kedahsyatan dan kehebatan Tuhan.
Kemudian yang kedua adalah upaya si jahat untuk mengaburkan fokus kita. Si jahat mengaburkan arti panggilan Tuhan sehingga kita tidak menjadi orang percaya yang sesungguhnya. Ya. Sudah menjadi orang percaya, tetapi tidak melakukan panggilannya dengan segenap hati. Udahlah, yang nggak usah sungguh-sungguh, yang penting kita rajin gereja, rajin ibadah, atau ketika kita sudah pelayan Tuhan, ya sudah, ikutan melayani aja lah. Ya. Jadi menjadikan pelayan itu hanya sebagai satu kelasiman. Kalau orang Kristen, afdolnya adalah melayani, tetapi tidak mengerti atau tidak menerima panggilan sebagai pelayan yang sejati. Apa dampaknya? Orang yang seperti itu tidak akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia tidak mengalami pemulihan, dan tidak menjadi saksi Tuhan yang sesungguhnya dalam hidupnya. Nah, tentu pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Ya. Di Galatia 22 ayat 20, firman Tuhan itu berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Perkataan namun aku hidup, itu artinya aku menjalani hidupku ini ya, segala hal yang dipercayakan Tuhan itu untuk menyelenggarakan hidupku, tetapi aku digerakkan oleh Kristus yang hadir di dalam hidupku. Artinya, kita fokus pada kehendak Kristus, kita fokus pada panggilan Kristus, kita fokus pada gaya hidup Kristus, dan lain sebagainya. Mari saudaraku semuanya, kita digairahkan pada pagi hari ini untuk kita menyelenggarakan hidup kita dengan mata yang tertuju kepada panggilan Tuhan. Terpujilah namanya, mari kita berdoa pada pagi hari ini.